Hai adik-adik, hello, selamat hari Minggu dan selamat kembali ke Sel Kanak-Kanak. Adik-adik semua apa kabar? Kabar baik, syukur. Nah adik-adik, sebelum kita memulakan sel, mari semua duduk diam-diam, jangan lari ke sini sana, dan mari kita semua berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang minggu ini, dan pagi hari ini kami dapat bangun dan mengikuti sel kanak-kanak atas talian. Bila Engkau sertai kami dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Oke adik-adik, mari kita main satu game singkat. Kalau kakak cakap tepuk tangan, kalau kakak cakap pagi, kamu tepuk 1 kali. Kalau kakak cakap tengah hari, tepuk 2 kali. Kalau kakak cakap petang, tepuk 3 kali. Kalau malam, tepuk setengah. Oke. Kalau kakak cakap pagi, tepuk berapa kali? 1 kali. Tengah hari, 2 kali. Petang tepuk 3 kali. Kalau malam tepuk setengah. Oke, boleh ya, kita coba dulu. Tapi adik-adik, pastikan adik-adik pasang telinga dengan baik-baik ya. Dengar, harus peka, oke? Mari kita main, kita coba dulu. Pagi, tengah hari, pagi, tengah hari, malam, tengah hari, pagi, petang. Boleh kan adik-adik? Oke, kita main. Kita kasih laju sedikit ya, kakak cakap laju sedikit. Pagi, tengah hari, pagi, petang, malam. Salah, kakak boleh yang salah. Kalau malam, tepuk setengah. Oke, kita main lagi ya. Pagi, petang, tengah hari, pagi, malam, pagi, petang. Wow, hebatnya adik-adik. Kita main 1 kali lagi ya. Cakap pagi, tengah hari, malam, pagi, tengah hari, petang, malam, pagi. Oke adik-adik, sampai sini saja icebreaker kita. Semua adik-adik di rumah hebat, semuanya peka, dengar dengan baik-baik. Oke adik-adik, masanya untuk kita memuji menyembah Tuhan. Hai adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Sudah siap memuji Tuhan? Yes, 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 Yesus. Baiklah adik-adik, mari kita tetap berdiri, kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Sama-sama katakan, hello, hello kawanku semua. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Mari kita memuji bersama, memuliakan nama Tuhan. Sekali lagi. Hello, hello kawanku semua. Selamat pagi, selamat hari Minggu.
Mari adik-adik kita tetap bertenang, kita mau terus menyembah Tuhan, kita mau menyanyikan lagu ini, bahwa kita mau menjadikan hati kita sebagai tempat untuk Tuhan tinggal dalam hidup kita. Jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allahku. Sekali lagi. Jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allahku. Di hati sekali lagi kita menyatakan lagu ini bersama-sama. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Di hati inilah rumahmu, di hati ini
Terima kasih Tuhan karena Engkau baik. Terima kasih untuk segalanya Tuhan. Segala puji, hormat dan syukur kami kembalikan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah adik-adik, sebelum kita masuk dalam pengajaran firman Tuhan, terlebih dahulu kakak mau ingatkan kamu, pastikan ada Alkitab sudah bersama dengan kamu. Sudah ada? Oke, bagus. Nah, mari kita berdoa, siapkan diri kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan ini kami dapat mengikuti sel kanak-kanak atas talian. Saat ini Tuhan, kami mau belajar firman-Mu, pimpin kami Tuhan supaya kami dapat memahami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, minggu lalu kita sudah belajar dan kita sudah mendengar cerita di mana Petrus menyembuhkan seorang yang lumpuh. Berapa tahunnya dia lumpuh? Berapa? Betul, 40 tahun lamanya dia tidak boleh berjalan. Dan akhirnya Petrus menyembuhkan dia. Tapi adik-adik, ada orang yang tidak suka tentang kejadian ini, peristiwa ini. Siapakah mereka itu ya? Nah, mari kita sama-sama saksikan video ini. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya. Sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus, bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya, berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Berundinglah mereka. Tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mukjizat, dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka. Mereka diperintahkan
supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, Silahkan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah? Taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga, sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Nah, adik-adik, macam mana dengan cerita tadi? Ya, siapakah orang yang tidak menyukai Petrus dan Yohanes? Ya, mereka adalah orang-orang Farisi dan juga orang-orang Saduki. Nah, adik-adik, melalui daripada cerita ini, apa yang kita dapat pelajari? Yang pertama, kita dapat belajar bahwa kita harus berani bersaksi kepada orang lain mengenai Yesus dalam kehidupan kita. Jadi sama seperti Petrus dan Yohanes, mereka berani memberi kesaksian tentang Yesus kepada semua orang. Yang kedua, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Dan pelajaran yang kita dapat pelajari adalah yang ketiga, apapun masalah kita, apapun keadaan kita yang kita hadapi, kita tetap percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Sama seperti Petrus dan Yohanes, walaupun mereka ditangkap dan dipenjarakan, karena mereka berani bersaksi, mereka tidak takut. Dan Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Mereka akhirnya dilepaskan. Nah, adik-adik, yang keempat yang paling penting adalah nama Yesus adalah nama yang berkuasa dan keselamatan hanya ada di dalam siapa? Hanya ada di dalam Yesus. Jadi adik-adik, ada keberanian untuk bersaksi tentang Yesus kepada orang lain? Berani sudah? Bagus. Hari ini mari kita mulai bersaksi dan menceritakan kepada orang ramai siapakah Yesus di dalam kehidupan kita. Ada amin adik-adik? Oke adik-adik, sampai sini siap pelajaran kita pada pagi hari ini. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami dapat belajar beberapa perkara tentang Engkau dan tentang keselamatan ya Tuhan. Bapa, kami berdoa biarlah kami dapat menjadi murid-murid-Mu yang berani memberi kesaksian dan berani Tuhan untuk menceritakan siapakah Engkau dalam kehidupan kami kepada orang ramai. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan ini. Biarlah Engkau terus memberkati kami, mengurapi kami dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah adik-adik, kita langsung kepada ayat hafalan. Jadi tiba masanya untuk ayat hafalan. Ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Satu kali lagi, Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah adik-adik, ayat hafalan ini bermaksud hanya di dalam nama Tuhan Yesus sahaja kita dapat keselamatan. Kalau kita tidak meletakkan iman kita di dalam Tuhan Yesus, maka kita pun tidak dapat diselamatkan. Oleh karena itu, kita harus meletakkan iman dan kepercayaan kita kepada siapa? Oke, nice. Pada Tuhan Yesus.
Oke adik-adik, sampai sini saja ayat hafalan kita. Semoga adik-adik di rumah hafal ayat hafalan ini. Bye! Hai adik-adik, sekarang masanya untuk kita mendengar pengumuman. Di sini kakak ada 4 pengumuman, jadi adik-adik perlu dengar dengan teliti. Yang pertama, sel kanak-kanak dijalankan pada setiap hari Ahad jam 9.30 pagi. Adik-adik boleh mengikuti sel di saluran Facebook ataupun YouTube. Yang kedua adalah tentang video ayat hafalan. Adik-adik boleh menghantar video ayat hafalan melalui WhatsApp di nomor telepon yang ada pada screen selewat-lewatnya pada hari Rabu. Jangan lupa juga untuk merekam video secara melintang. Dan yang ketiga, kakak ingin mendorong adik-adik untuk terus membaca kitab dan juga berdoa. Lagi bagus dengan keluarga agar iman kita dapat dikuatkan dan kita dapat bertumbuh dalam Yesus. Dan yang keempat, yang paling akhir ialah kakak ingin mengingatkan adik-adik untuk menjaga kebersihan di sekeliling adik-adik dengan memakai hand sanitizer, memakai pelitup muka, dan juga menjaga jarak sekurang-kurangnya 1 meter ataupun 6 kaki. Oke, sampai sini sejak pengumuman kita. Sebelum kita mengakhiri sel, mari kita semua lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa doa Bapa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari, ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sampai sini saja sel kita. Kita jumpa minggu depan. Bye-bye. Lukas pasal 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas pasal 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Dan memberkati. Bye. Lukas pasal 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas pasal 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ayat hafalan kita hari ini diambil Lukas pasal 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Hai, shalom. Firman Tuhan Lukas pasal 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye. Lukas 1 ayat 37. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Hai, shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Atau film kita hari ini diambil dari Lukas pasal 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Terima kasih. Bye-bye.